Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Hamidah, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121202006. Di sini saya akan melakukan uji pada data kuesioner atau primer, di mana kita akan menguji validitas, uji reliabilitas, lalu uji normalitas, dan uji multikolinearitas, dan yang terakhir yaitu kita akan menguji heteroskedastisitas. Pada soal 3, soal UTS Statistika Bisnis ini, kita akan melakukan pengujian data kuesioner, di mana petunjuknya itu buka data Excel, data kuesioner primer untuk menyelesaikan soal 3 pada program SPSS. Yang diminta yaitu melakukan pengujian kualitas data pada data-data kuesioner primer dan interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid. Oke, sekarang saya sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS Statistik. Kita bisa langsung mengimpor datanya terlebih dahulu. Kita klik file, terus kita pilih open. Lalu kita pilih data, kita klik. Lalu data saya itu ada di pertemuan 6, lalu files of type ini kita ganti menjadi Excel. Kemudian data saya keluar. Di sini saya akan menggunakan data kuesioner atau primer. Saya klik, lalu saya klik open. Di sini saya klik OK. Oke, di sini datanya itu langsung keluar seperti ini. Sebelum kita melakukan uji, kita harus menjumlahkan dulu masing-masing setiap variabel. Kita ke transform, lalu kita klik yang compute variabel. Nah, di sini itu kita kasih target variabelnya itu total B. Di sini numeric expression-nya itu variabelnya kita pakai yang B itu adalah variabel kemandirian belajar. Lalu kita pindahkan satu-satu, kita jumlah. Kemudian setelah sudah sampai variabel B-nya ini habis, kita bisa langsung jumlah. Kalau udah, kita langsung bisa klik OK. Kemudian kita lakukan yang sama pada variabel M atau motivasi berprestasi. Sini kita ganti total B itu menjadi total M. Lalu kita masukkan yang variabel M ini, kita jumlahkan. Oke, setelah sudah, kita bisa langsung klik OK lagi. Lalu kita lakukan juga pada variabel W atau variabel prestasi praktikum. Kita ganti dulu ininya target variabelnya. Lalu kita jumlahkan variabel W. Setelah udah, kita bisa klik OK. Lalu, setelah semua sudah dilakukan, kita bisa ke variabel view. Nah, di sini itu kita akan melihat, nah di sini itu udah ada total B-nya dan total M beserta total W. Lalu, kita itu akan memberikan value pada variabel B01 sampai W07. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu B01 sampai W07. Jadi, B01 ini, B itu artinya kode untuk variabel kemandirian belajar. Sedangkan 01-nya ini adalah penyataan yang ada di variabel kemandirian belajar yang ada di tabel atau data kuesioner.
Nah, di sini B02 adalah berarti ini pernyataan nomor 2 dari variabel kemandirian belajar. Begitupun misalkan yang W juga di sini misalkan W itu kode dari prestasi praktikum, kemudian 06-nya itu adalah nomor pernyataan yang ada di variabel prestasi praktikum. Kita akan kasih value-nya dulu. Satu itu kita beri label sangat tidak setuju. Kita klik add. Lalu 2 itu kita kasih label dengan sangat setuju. Oh salah. Ini kita beri label dengan tidak setuju. Lalu klik add. Nomor 3 itu kita beri label netral. Lalu 4 itu kita beri label sangat setuju. Setuju aja maksudnya, setuju. Lalu nomor 5 itu baru sangat setuju. Ketika sudah, kita bisa klik OK. Nah, di sini itu kita jangan lupa untuk memberikan atau mengcopy si value ini kepada dari B01 sampai B07. Kita copy, lalu kita paste. Nah, di sini juga desimalnya saya akan ganti menjadi 0. Setelah sudah, kita bisa isi di total B, total M, dan total B ini. Labelnya kita bisa isi. Total B itu kita isi dengan kemandirian belajar. Lalu di total M-nya kita isi dengan motivasi berprestasi. Lalu di total W-nya kita isi dengan prestasi praktikum. Oke, jadi di sini itu variabel kemandirian belajar sama variabel motivasi berprestasi ini adalah variabel independennya. Sedangkan variabel prestasi praktikum ini itu adalah variabel dependennya. Jadi di sini itu kita akan menjelaskan atau mencari tahu apakah ada dari kedua variabel ini, dari variabel independennya ini, apakah ada pengaruh terhadap variabel dependennya. Kita bisa langsung ke data view. Lalu setelah itu, kita jangan lupa tadi ininya, total M-nya itu kita ganti measure-nya jadi scale. Oke, setelah itu kita ke data view. Lalu kita akan menguji data ini. Kita bisa langsung ke analyze, terus kita ke scale. Nah, di scale ini kita akan memilih yang reliability analysis. Kemudian di sini tuh kita pindahkan setiap variabel, misalkan kita pindahkan dulu variabel B-nya. Kita pindahkan ke kotak items. Nah, setelah itu kita bisa ke statistik. Di statistik ini kita bisa centang yang scale if item delete. Kemudian kita bisa klik continue, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita melakukan hal yang sama pada variabel M dan W. Kita ke scale lagi, kita ke reliability lagi. Nah, ini itu kita pindahkan dulu ke sebelah kiri. Lalu kita sekarang akan menggunakan atau kita akan memindahkan yang variabel M ini. Kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu kita ke statistik, kita lihat. Nah, di sini juga harus tercentang yang scale if item deleted. Kita klik continue, lalu setelah udah, kita bisa langsung klik OK.
Dan kita juga akan melakukan pada variabel W-nya. Nah, setelah udah kita pindahkan, lalu kita cek lagi di statistiknya. Ini juga harus centang di scale if icon related-nya, baru kita bisa klik continue, lalu kita klik OK. Nah, setelah sudah, kita bisa langsung melihat output-nya. Oke, di sini output-nya udah langsung keluar. Di sini itu kita bisa baca di table case processing summary ini, data yang validnya itu ada 171. Nah, sedangkan data excluded-nya itu nggak ada, dia 0, berarti total datanya itu yang valid itu ada 171. Setelah itu, untuk menguji reliabilitas, kita akan ke table reliability statistik ini. Kita akan menggunakan yang Crunchbase alpha-nya di sini, yaitu 0,778. Di mana kalau menguji reliabilitas ini, pada nilai Crunchbase-nya ini itu harus lebih besar daripada 0,6, baru dia bisa dikatakan reliable. Nah, kita bisa lihat di sini itu dia itu di atas 0,6, yang artinya data ini reliable. Kemudian untuk menguji validitas, kita akan menggunakan tabel yang item total statistik ini. Kita menggunakan yang bagian corrected item total correlation. Kita bisa lihat dari data W1 sampai ke W7 ini, kita bisa lihat bahwa angkanya itu di atas 0,3. Seperti ini, data W01 ini 0,451 dan seterusnya sampai W07 ini, dia nggak ada yang di bawah 0,3. Nah, di mana kalau uji validitas itu, untuk menyatakan data itu valid, itu harus di bagian correct item total correlation itu datanya harus di atas 0,3. Nah, berarti di variabel W itu apa tadi? Variabel W itu prestasi praktikum, berarti datanya itu dia valid karena dia itu di atas 0,3 semua. Nah, bisa dikatakan pada variabel prestasi praktikum ini dari pernyataan 1 sampai pernyataan 7-nya, dia itu datanya valid dan juga reliable. Artinya, data ini dapat digunakan untuk menguji terhadap prestasi praktikum. Lalu kita bisa lihat ke bagian yang lainnya. Di sini ada bagian yang B juga. Nah, ya di sini ada bagian B. B itu tadi variabel kemandirian belajar. Nah, di sini juga sama, data yang validnya ada 171. Kemudian kita akan menilai atau menguji apakah data ini reliabilitas atau tidak. Di sini itu pada variabel B itu datanya itu bisa dikatakan reliable karena dia itu di atas 0,6, di mana data pada B ini adalah 0,767 yang artinya di atas 0,6, artinya dia reliable. Kemudian kita bisa lihat di table item total statistik di bagian corrected item total correlation-nya, kita bisa lihat di sini nggak ada angka yang di bawah 0,3, yang artinya mereka itu di atas 0,3 semua. Nih, walaupun di sini ada ini hampir tipis 0,3 di sini, tapi belakangnya itu ada 13-nya atau 0,313 yang artinya dia udah termasuk di atas 0,3, yang artinya data pada variabel kemandirian belajar ini dari pernyataan 1 sampai pernyataan 6 itu valid dan juga reliable. Kemudian karena mereka dia reliable dan juga valid, artinya data ini dapat digunakan untuk menguji pada atau bisa menguji prestasi praktikum. Untuk menguji prestasi praktikum dari variabel kemandirian dan juga motivasi. Artinya itu dia bisa digunakan untuk menguji hal itu.
Kemudian di sini pada variabel M itu motivasi berprestasinya, kita bisa lihat di sini datanya itu yang valid ada 171, kemudian dia itu di bagian launchpad alpha ini dia itu 0,818 yang artinya data ini reliable karena di atas 0,6. Kemudian di sini itu ada di bagian corrected item total correlation-nya kita bisa lihat dia itu nggak ada yang di bawah 0,3. Karena dia nggak ada di bawah 0,3 artinya data ini valid. Nah, artinya pada variabel motivasi berprestasi dari pernyataan 1 sampai pernyataan 5-nya itu datanya valid dan juga reliable sehingga variabel ini dapat digunakan untuk menguji prestasi praktikum. Jadi saya ulangi di sini bahwa dari ketiga variabel ini mereka semua itu valid dan juga reliable. Karena mereka ini valid dan reliable itu dapat diartikan bahwa setiap variabel ini dan setiap pertanyaan yang ada di dalam variabel ini itu dapat digunakan untuk menguji atau melihat ketika kita ingin melakukan data kuesioner berupa apakah ada pengaruh dari kemandirian belajar dan juga prestasi dan juga motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum. Artinya data ini tuh bisa digunakan untuk menguji data kuesioner itu. Oke, di sini itu petunjuk keduanya itu kita untuk menguji asumsi klasik. Kita diminta untuk menguji asumsi klasik di mana kita itu melihat bagaimana hasil dari uji normalitas pada data kuesioner primer. Lalu kita akan menjelaskannya. Kemudian yang kedua itu kita melihat bagaimana hasil dari uji heteroskedastisitas pada data kuesioner, lalu dijelaskan. Kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan bagaimana hasil dari uji multikolinearitas pada data kuesioner primer, lalu kita akan menjelaskan. Oke, kita langsung ke aplikasi SPSS-nya aja. Jadi di sini kita menggunakan data yang sama ya, karena tadi perintahnya juga kita disuruh menggunakan dari data kuesioner ini. Kemudian kita bisa langsung aja kita ke analyze. Lalu kita ke regression. Kemudian kita pilih yang linear. Setelah itu kita akan memindahkan yang prestasi praktikum ini ke dependennya. Karena memang prestasi praktikum ini adalah dependen dari data kuesioner ini. Kemudian kita akan memindahkan kemandirian belajar dan juga motivasi belajar ini ke independennya, ke kotak independen. Lalu setelah udah, kita bisa ke menu statistiknya. Nah, di sini itu kita jangan lupa mencentang yang collinearity diagnostic. Setelah sudah, kita bisa lanjut ke pencet continue, lalu kita ke menu plots. Di menu plots ini, kita harus memindahkan yang stress sheet ini. Nah, ini stress sheet ke kotak Y. Kemudian yang spread ini kita pindahkan ke kotak X. Lalu setelah udah kita bisa klik continue. Lalu kita ke menu save. Nah, di menu save ini kita pilih bagian yang unstandardized. Yang ini yang di maksud saya yang di kotak residual ini kita klik yang unstandardized. Kemudian setelah udah kita bisa langsung klik continue, lalu kita klik OK. Tapi sebelumnya di sini karena tadi itu kita baru mencari data multikol dan heteronya, kita belum mencari data normalitas, maka kita akan mencari dulu data normalitas. Kita bisa langsung ke analyze, kemudian kita ke
Ini kita pilih yang non-parametric test, kemudian kita pilih yang legacy dialogs, kemudian kita pilih yang one sample QS. Nah, kemudian di sini tuh kita hanya memindahkan yang unstandardized ini ke tes variabel, ke kotak tes variabel. Kemudian kita klik OK. Di sini itu pertama-tama saya akan membaca dari uji normalitas terlebih dahulu. Jadi di uji normalitas itu kita akan melihat ke bagian table one sample Kolmogorov Smirnov test ini. Lalu kita lihat ke bagian significant totality ini yang paling akhir, kita lihat di sini itu 0,074 yang artinya dia itu lebih besar daripada 0,05. Nah, karena dia lebih besar daripada 0,05, maka nilai residualnya ini, nilai residual dalam regresinya ini terdistribusi normal. Kemudian kita akan lihat ke bagian yang kita akan menguji multikolinearitas. Kita bisa langsung aja ke tabel koefisien. Lalu kita lihat ke bagian yang tolerance dan PIF-nya ini. Nah, di tolerance-nya ini pada kemandirian belajar dan variabel motivasi berprestasi itu yaitu nilainya 0,789, itu sama ya. Nah, karena dia itu 0,789, artinya dia itu lebih besar daripada 0,1. Lalu kita bisa lihat ke PIF-nya ini pada variabel kemandirian belajar dan variabel motivasi berprestasi ini PIF-nya juga sama, yaitu 1,268, yang artinya dia itu lebih kecil daripada 10. Nah, di sini itu bisa kita simpulkan bahwa jika toleransinya itu lebih besar daripada 0,1 dan PIF-nya itu lebih kecil atau di bawah 10, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selain itu di sini itu artinya karena dia itu tidak terjadi multikol, itu artinya pada model regresi ini ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independennya. Kemudian kita bisa langsung menguji hetero. Kalau hetero ini kita langsung ke scatter plot. Di tabel scatter plot ini, nah kita bisa lihat di gambar ini bahwa si bulat-bulatnya ini datanya itu cukup menyebar, bulat-bulatnya ini cukup menyebar, dan juga pada di tengah-tengah ini itu hanya ada sedikit yang berdempetan seperti ini. Tapi dia itu tidak sampai tumpang tindih. Yang artinya jika datanya menyebar dan tidak ada data yang tumpang tindih, tidak ada bulat-bulat yang tumpang tindih, artinya artinya tidak ada masalah hetero. Gimana? Artinya dalam model regresi ini terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika terdapat kesalahan pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.